Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Salim dengan NIM akhir 030 dari TRO Angkatan 23. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum sistem pengendali elektrik dengan judul implementasi dan analisa PWM. Baik, langsung aja ke materinya. Nah, di sini ada percobaannya menggunakan Arduino. Jadi, di situ Arduino merupakan salah satu microcontroller dengan prosesor menggunakan Atmega. Nah, untuk datasheetnya yaitu bisa kita lihat di sini. Arduino itu memiliki blok diagram buat alur kerjanya, kemudian ada bentuk-bentuk diagram gambar kerja dari Arduino, serta ini pin out dari Arduino Atmega 2560. Nah, di sini juga ada penjelasannya tentang input dan outputnya. Nah, untuk tegangannya yaitu Arduino itu bisa di minimal 5 volt dan maksimal itu di 12 volt. Nah, seperti ini. V inputnya yaitu 12, kemudian dari USB itu bisa 5. Untuk selanjutnya yaitu di sini tuh kita percobaannya menggunakan ESP32S mini atau bisa disebut dengan Wemos. Nah, untuk datasheetnya yang ESP yaitu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat spesifikasi dari ESP ataupun tipe-tipe dari ESP32S mini. Nah, di sini ada blok diagramnya atau cara kerja tahapan alur kerja dari pemrosesan si ESP32. Kemudian ini pin layout input output dari ESP32, kemudian ini penjelasannya, dan ini masih banyak lagi sih untuk ROM message printing controlnya. Nah, ini elektrikalnya nih. Di sini input ESP itu cuma bisa maksimal tuh 5 volt. Nah, dan minimal tuh 3,3 volt. Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya. Untuk selanjutnya yaitu tentang PWM. Apa sih PWM itu? Yaitu kepanjangan dari Pulse Width Modulation. Nah, PWM sendiri adalah teknik memanipulasi sinyal digital. Hanya ada kondisi on dan off untuk meniru sinyal analog. Jadi, cuma ada high dan low. Nah, frekuensi PWM yaitu seberapa cepat siklus on off berulang dalam 1 detik, satuannya Hertz. Contohnya, frekuensinya ada 1000 Hz, berarti sinyal menyala dan mati sebanyak 1000 kali dalam 1 detik. Nah, pengaruhnya pada motor, frekuensi terlalu rendah membuat motor tersendat atau arah putarnya kasar gitu. Kemudian untuk frekuensi terlalu tinggi itu akan menghilangkan suara denging pada motor, jadi kayak silent, suaranya lebih halus gitu. Nah, untuk hitung-hitungan PWM sendiri bisa dihitung dengan persamaan duty cycle sama dengan waktu on, yaitu waktu pas tinggi, dan dibagi total waktu ditambah on berapa lama waktu on sama waktu off dikali 100. Misal contohnya duty cycle-nya 0, sinyal mati 0 volt, kemudian 50 duty cycle berarti setengah waktu menyala, jadi setengah mati setengah nyala. Terus jika 100% itu berarti full nyala terus. Nah, untuk resolusi PWM sendiri yaitu tingkat kehalusan atau jumlah langkah step perubahan nilai PWM dari 0 sampai 100, biasanya dinyatakan dalam bit.
Contohnya kita menggunakan Arduino, yaitu resolusinya yaitu 8 bit. Jadi ada 2 × 8, yaitu 260 langkah. Nah, artinya semakin tinggi resolusi, misal 10 atau 12 bit, maka semakin halus perubahan kecepatan motor yang bisa diatur. Jadi contohnya kayak misal kita dari kecepatan 100 rpm, dia semakin tinggi, jika semakin tinggi bitnya, dia tuh tidak akan kayak melonjak langsung saat kita dipindahkan ke 150, itu tidak akan langsung melonjak, tapi berpindah secara halus. Nah, di sini juga ada PWM inverting dan non-inverting. Sinyal non-inverting itu adalah logika lurus. Jadi artinya sinyal keluaran sesuai dengan nilai komparatornya. Prinsipnya, jika kita set duty cycle tinggi, maka sinyal output akan high lebih lama. Dan start siklus biasanya dimulai dengan logika high lalu low. Nah, untuk inverting di sini keadaan terbalik. Logikanya jadi terbalik, sinyal keluaran adalah kebalikan dari nilai pengaturan. Bisa kita nilai tinggi duty cycle atau nilai register besar, maka sinyal output justru akan low dan off lebih lama. Nah, berguna untuk hardware yang aktif. Low-nya yang aktif ketika low ini. Nah, jadi itu kayak kebalikannya kalau yang inverting. Nah, untuk yang selanjutnya ada geser pasang atau PWM passive. Teknik menggeser waktu start awal dari gelombang PWM relatif terhadap gelombang referensi atau kanal PWM lainnya, meskipun frekuensinya sama. Analoginya kayak gini, seperti ada 2 pelari yang berlari dengan kecepatan yang sama, tapi pelari B mulai startnya dari 2 detik setelah pelari A. Jadi yang sinyal 2 itu dimulainya lebih lama daripada sinyal yang A. Ya, fungsinya untuk mengurangi arus kejut, jadi untuk mengurangi osilasi ya. Nah, dalam sistem multimotor atau konverter daya, fasa digeser agar transistor daya tidak menyala bersamaan sehingga beban pada power supply lebih merata. Nah, adapun menggunakan dalam kontrol hybrid digunakan untuk metode phase shifted PWM untuk mengontrol tegangan output transformator dengan efisiensi tinggi atau zero voltage switching. Untuk membuat programnya, yaitu kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian pencet extension platform I/O. Nah, di sini platform I/O. Nah, kemudian kita pencet open. Nah, ini sedang membuka application. Kemudian untuk membuat project kita tambahkan new project. Nah, kita misal kasih nama project praktikum SPE. Nah, terus kita milih boardnya, itu ada pakai Arduino Atmega 2560. Nah, kemudian frameworknya Arduino juga. Kemudian kita simpan bisa custom simpannya mau di mana. Kita simpan di sini. Nah, kemudian finish. Ini lagi loading untuk membuka file. Nah, di sini kita udah membuat projectnya ya.
Kemudian untuk membuat programnya, kita bisa prompt kayak gini. Buatkan program dengan Arduino Mega untuk variasi frekuensi duty cycle, variasi duty cycle, modulasi sine wave dengan variasi frekuensi PWM, variasi frekuensi sine wave, variasi duty cycle dengan menggunakan Qt Python 5. Kita bisa prompt kayak gitu. Nah, jika sudah nge-prompt-nya, ini hasilnya kayak gini. Di sini ada main C++, yaitu bertugas untuk mengontrol si mikronya menggunakan ESP dan Arduino-nya, misal. Nah, kemudian ini untuk .py-nya itu codingan Python untuk ke eh, interface-nya. Untuk interface-nya kita ngatur si PWM-nya, duty cycle, dan frekuensinya. Kita coba run ya. Nah, masih ada error. Ketika terjadi error, kita bisa langsung sini aja run Python. Kita langsung aja nge-prompt Python-nya. Kita tunggu. Nah, kita tinggal allow aja. Jadi dia akan terus memperbaiki si programnya hingga bisa. Jadi dia terus cari errornya dan memperbaikinya sendiri. Itu kelebihan kita menggunakan AI editor. Kita lagi install Python Qt 5. Kita allow lagi terus sampai si programnya muncul. Nah, setelah kita nyari errornya, ini sih interface Qt-nya udah ada. Nah, sudah ada, kita bisa ngatur si COM-nya nanti untuk percobaannya, terus pencet connect. Terus ya di sini ada slider untuk mengatur frekuensi dalam satuan hertz. Kemudian ada resolusi bitnya, yaitu untuk mengatur resolusi si duty cycle, resolusi di PWM-nya. Kemudian di duty cycle channel 1, channel 2 untuk mencoba di sinyal yang perbandingan inverter sama non inverting.
Nah, habis itu kita langsung aja coba ke hardware-nya. Kita lihat di video selanjutnya atau di slide selanjutnya. Nah, di sini kita ke percobaan pertama, yaitu menampilkan sinyal PWM pada Arduino. Ini sudah tertampil. Videonya agak nge-lag. Nah, ini sebenarnya yang PWM Arduino itu tampilannya biasa seperti sinyal PWM pada umumnya. Kita variasikan frekuensinya dengan menggunakan interface tadi yang di video sebelumnya. Nah, keluaran sinyalnya tuh pasti kayak gini kalau yang cuma ngetes PWM. Nah, untuk selanjutnya itu ada percobaan PWM inverting dan non inverting yang tadi kebalikan. Nah, ketika ini contohnya frekuensi 1000. Nah, ini ketika inverting. Jadi dimulai saat high. Nah, ini kebalikannya ya. Kebalikannya. Nah, untuk kemudian yaitu yang kedua, yang ketiga yaitu pada percobaan Arduino yaitu mencoba menggeser dua fasa. Tadi kan non inverting sama inverting, keluarannya 2. Nah, ini yang digesernya yang sinyal warna biru, yang digesernya yang sinyal warna biru, mengikuti kita menggesernya ke arah mana. Nah, jika kita geser ke arah kiri, maka si sinyal yang biru ke kiri. Nah, kita jadi bisa ngatur kayak gitu. Nah, untuk percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan mikronya yaitu ESP32 mini. Nah, di sini juga kita mengetes dulu PWM-nya. Kita lihat, nah, mengetes PWM, nilai PWM pada ESP. Nah, ini tampilan PWM ketika duty cycle-nya mungkin ini tinggi, lagi menggunakan tinggi, makanya sinyalnya rapat karena waktu off-nya lebih kecil dibanding lebih sedikit dibanding waktu high-nya atau lagi menyalanya. Itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini percobaan selanjutnya menggunakan ESP pada inverting dan non inverting. Nah, di sini kebalikannya. Bisa dilihat sinyalnya. Nah, ketika sinyal yang atas lebih kecil, yang off-nya di bawah itu sinyalnya jadi gede. Soalnya yang bawah tuh berarti sinyal inverting. Nah, untuk yang terakhir yaitu geser fasa. Nah, kita bisa mengatur si menggesernya mau ke kanan atau ke kiri, terserah kita. Maka di tampilan osiloskopnya itu juga mengikuti arah yang kita atur.
mau ke kiri atau ke kanan. Nah, mungkin itu video pada kali ini pada percobaan implementasi dan analisa sinyal PWM dengan menggunakan microcontroller Arduino Atmega 2560 dan ESP32 Mini. Untuk pada video kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.